Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, usai viral di sosial media, bagaimana seorang Babe Haikal mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa setiap makanan, baik yang dijual, baik yang dimakan, harus punya sertifikat halal, dan itu wajib, dan orang yang tidak melakukannya wajib akan mendapatkan sanksi, kata seorang Babe Haikal. Nah, saudara, hari ini kita akan mendengar bagaimana yaitu Bali ya buka suara tentang hal itu. Kita tahu Bali itu adalah beragam-ragam di sana agama, dan beragam-ragam juga suku dan juga budaya yang ada di sana. Nah, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Ini kita sharing sedikit ya. Maaf, saya ada gangguan suara sedikit ya. Agak kurang enak badan ya. Tapi ini perlu saya sampaikan karena ini cukup viral ya, mengenai penolakan Bali untuk dijadikan tempat wisata halal. Ya. Nah, sebetulnya isu ini juga sudah pernah sih ya. Sebelum-sebelumnya dulu pernah mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno pernah juga mencetuskan untuk Bali dijadikan tempat wisata halal. Tetapi sebagian besar rakyat Bali maupun pemerintah Bali menolak untuk dijadikan tempat wisata halal. Ya. Nah, saya perhatikan juga di beberapa media sosial dan netizen juga, khususnya orang Hindu Bali, ya, banyak yang menolak ya, bahwa Bali terkenal bukan karena wisata halal, tetapi Bali terkenal karena adat, budaya, tradisi, serta agama Hindu Bali. Ya. Jadi, itulah yang membuat Bali ini terkenal. Banyak di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri, ya, pulau-pulaunya itu wah sangat indah sekali. Pantai, gunung, pedesaan, banyak yang lebih indah dari Bali. Tetapi, kenapa Bali lebih mencolok daripada, ini bukan saya mengecilkan tempat yang lain ya. Kenapa turis-turis lokal maupun mancanegara lebih meminati datang ke Bali? Ya karena di Bali selain pemandangan juga bagus-bagus, indah-indah, ya, nuansa pemandangannya sangat indah sekali. Nah, di sini juga karena ada adat budaya tradisi yang sangat unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, ya. Jadi inilah uniknya Bali, ya. Ya, ini tentu berbasis agama Hindu, ya. Karena di agama Hindu ini mengajarkan Trihita Karana, ya, 3 hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal, secara horizontal, manusia sebagai makhluk sosial berhubungan dengan sesama manusia, juga secara di bawah ya, berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, menghormati, mencintai ya pepohonan, lingkungan, hewan dan lain sebagainya. Jadi inilah satu kesatuan yang sangat harmonis, yang menjadikan Bali ini harmonis, indah, dan damai. Dan di samping itu juga Bali mengenal ada yang namanya itu tatuamasi, ya, saling kasih sayang, ya. Makanya para turis datang ke Bali itu ya welcome, ya, sangat disambut dengan kekeluargaan, dengan persaudaraan, ya. Tidak jutek, tidak ramah dan lain sebagainya, justru dengan keramah tamahannya, ya. Nah, disinilah Bali bisa dibilang ya cukup terkenal lah ya di mancanegara ya. Nah, kalau di sini Bali dijadikan sebagai tempat wisata halal, ya justru kami umat Hindu ya, orang Bali akan menolak dengan tegas, karena di kami juga tidak ada istilah halal dan haram. Yang ada di istilah kami ini adalah Satyam Rajastamas Triguna, ya, Satwik, ya. Nah, makanya di sini ya seperti kita perhatikan komen-komen daripada para pemirsa ya, silakan Anda baca. Nah, di sini banyak sekali mereka pada menolak ya. Kami orang Bali, umat Hindu sangat menolak dengan keras bahwa kami tidak menyetujui ya untuk Bali dijadikan tempat wisata, ya. Nah, malah sebagian besar kami minta ya kepada pemerintah Bali untuk dijadikan daerah khusus, ya. Biarkanlah Bali dengan tradisinya, biarkanlah Bali dengan budayanya, biarkanlah Bali dengan agama Hindunya, ya, yang sudah harmonis, sudah damai selama ini, nggak usah diacak-acak, ya. Jadi apalagi ada
seorang menteri baru-baru ini, Bapak Haikal, mengatakan bahwa akan semua produk-produk di Indonesia harus memakai label halal. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang berasal dari Bali? Ya, jadi ya biarkanlah kami ini berkreasi dengan kearifan lokal, ya. Tetapi tidak akan merugikan kepada pihak-pihak lain, ya. Ya, setahu saya sih turis mancanegara yang datang ke Indonesia, ya ini dari dulu ini sebagian besar adalah turis-turis asing. Ya, mungkin dari segi agama ya mungkin tidak mayoritas Muslim yang datang ke Bali ya, ya kecuali turis lokal ya. Nah, di sini kan juga ada makanan-makanan yang sudah bisa untuk kalau mereka mau makan itu kan ya sudah ada masakan Padang, udah ada masakan warung Tegal dan lain sebagainya atau yang lebih mahal lagi sudah banyak ya yang non ini ya masakan halal ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah pakai label-label ini makanan haram, ini makanan halal ya. Jadi tinggal bertanya aja ya. Di situ sudah komplit kok makanan sekarang ini ya. Jadi banyak orang-orang lokal yang Muslim sudah berjualan di Bali. Ya. Jadi turis juga tahu gitu. Jadi sebagian besar turis yang datang ke Bali adalah mancanegara ya yang orang-orangnya majemuk dan agamanya juga sudah ya ada agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya yang berkunjung ke Bali. Ya. Nah, Bali karena Bali juga merupakan pemasukan devisa terbesar di Indonesia ini dari segi pariwisata. Yang hendaknya ini dipertahankan apa yang sudah ada. Jangan dikutak-atik lagi, nggak usah. Ya, nanti belum tentu kalau diberlakukan wisata halal, ya, nanti kalau tidak sesuai dengan rencana dan ekspektasi kan merugikan rakyat Bali juga. Ya. Jadi mohon ya bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan Bali sebagai tempat wisata halal, mohon dipikirkan kembali. Kami sebagai orang Hindu Bali, kami sebagai masyarakat Bali ya menolak untuk dijadikan tempat wisata halal ya. Dan kami juga sangat mendukung usaha-usaha baik pemerintah pusat maupun daerah agar terjadi kesinambungan ya, bersinergi ya antara masyarakat Bali dengan pemerintah sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia ini ya sesuai dengan tujuan negara ini adalah mencapai masyarakat adil dan makmur ya. Ya, jadi saya rasa sekian dan terima kasih. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Bapak tadi buka suara bahwa mereka menolak keras apa yang sudah ditetapkan, bagaimana dikatakan setiap makanan yang dijual maupun yang dimakan harus punya sertifikat halal. Kita tahu saudara, kota Bali adalah menjadi suatu tempat rekreasi ya, tempat pariwisata yang begitu terkenal, yang mana yang datang ke situ bukan hanya orang-orang Indonesia, tetapi banyak juga orang-orang turis. Ya tentunya kita tahu kalau orang turis pasti banyak orang-orang Kristen. Nah teman-teman, mereka pasti menolak keras apa yang disampaikan oleh Babe Haikal. Nah kiranya Bali ini kita sudah melihat bagaimana kemajuannya, bagaimana ekonominya yang berkembang dan bertumbuh bisa membantu negara. Jangan seharusnya tempat ini jadi rusak gara-gara statement yang mengatakan harus punya sertifikat halal. Nah, Bapak tadi sudah mengatakan bahwa di Bali itu kan sudah ada makanan-makanan yang sudah dikhususkan. Kalau kita mau makan makanan non halal sudah ada. Dan kalau mau makan makanan yang halal sudah ada dikhususkan memang orang-orang yang menjual. Nah, jadi mana mau kita pilih? Mau kita beli, kita mau makanan halal, ya ada di sana dan ada penjualnya. Dan kalau makanan yang sudah non halal dikatakan ada juga di sana. Jadi kita tinggal pilih. Jadi tidak perlu repot-repot, semua harus punya sertifikat halal. Seperti daging babi kita katakan, itu kan haram menurut dari saudara-saudara kita Islam. Sedangkan kita yang orang Kristen itu bukan haram, tapi itu harum bagi kita. Dan juga bagi Hindu, bagi Buddha, itu harum ya bagi kami. Nah teman-teman, jadi kiranya kita sebagai pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia bijaklah dalam melakukan sesuatu ya. Jangan sampai itu bertentangan dan itu merugikan masyarakat Anda sendiri. Perlu kita ketahui bahwa
masyarakat yang Anda pimpin bukan hanya orang-orang yang beragama Islam, tetapi di situ ada Katolik, ada Kristen, ada juga Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, teman-teman, kita harus melihat, kita harus menghargai semua agama-agama itu, ya. Jadi mungkin hanya itu pesan singkat yang saya bagikan bagi kita. Kiranya video ini boleh memberikan berita penting dan juga memberikan pengertian bagi kita semua. Kiranya video ini memberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom, salam waras dan salam NKRI.